Selamat sore kawan global. Apa kabar? Saya Bram Wijaya. Kembali menemani Anda dalam acara Inspirasi Prabu. Inspirasi Prabu agak terlambat karena kita melihat cuacanya. Cuacanya ini mendung-mendung kelabu ya. Makanya dikhawatirkan kekuatan datanya bisa berkurang karena mendung ini. Tapi dengan doa dan niat tulus pasti semuanya berjalan lancar. Baiklah, oh ya teleponnya nanti mau dipakai ya dek. Ya baiklah, kita akan menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik sekali. Ekonomi berbagi. Kalau kita mendengar kata berbagi, maka pikiran kita secara polos adalah bahwa itu bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lain. Nah, apa arti berbagi dan bagaimana kondisi saat ini yang sebaik-baiknya untuk berbagi, kita akan bisa mengetahuinya bersama Pak Tata Prabu, seorang disruption planner. Beliau adalah pengamat ekonomi bisnis dan sosial bisnis yang luar biasa. Alumni MMCFP UGM Angkatan 4, staf ahli dan kepala rumah tangga Kadin 2019-2020, Direktur Inkubator Bisnis Universitas Warmadewa 2017-2019. Kemudian beliau adalah Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah MES 2021. General Manager Beli Bisnis Internasional BBI 2021 dan Koordinator Humas Forum Komunikasi UMKM RI Nusantara 2021 dan Founder Prabupreneur Center and Partner Organization 2021. Dan Pak Prabu juga tidak sendirian karena ditemani oleh ibu-ibu ataupun superwoman yang luar biasa. Di antaranya ada Ibu Nyoman Alepiati. Selamat sore Ibu, sebagai seorang karyawan di daerah institusi di Renon ya. Ya pokoknya gedungnya megah lah. Gedungnya megah dan kalau kita lihat, wah gitu ya. Ya, kemudian seorang ibu yang luar biasa, superwoman juga, yaitu Ibu Hermin. Selamat sore. Ya, kita menyebutnya Bunda Hermin. Selamat sore Ibu, gimana kabar dunia Ibu saat ini? Alhamdulillah sehat, yang nomor satu sehat dulu. Oh iya betul. Nah nanti Ibu kita tanya persoalan yang sangat menarik sekali juga dengan Ibu Nyoman Alepiati ya. Nah sekarang kita langsung ke Pak Tata Prabu. Apa arti berbagi bagi Pak Tata Prabu? Ya, selamat sore para pendengar dan penonton dari Inspirasi Prabu, di mana Anda bisa menangkap siaran kami di seluruh dunia. Senang sekali sore hari ini kita bisa jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan baik diri maupun keluarga gitu. Ya. Ya. Oke, ibu-ibu, arisannya kapan dikocok ya? Bulan depan Pak. Bulan depan. Siapa yang dapat bulan ini? Kayaknya siapa ya? Aduh, ibu Nyoman yang dapat arisan ya? Ya Pak. Nah, mana berapa anunya arisannya? Nanti ibu ketempatan arisan ya berarti ya. Ternyata saya cocok jadi ibu-ibu. Ya. Cocok. Jadi koordinator ya. Koordinator arisan. Saya lebih suka jadi koordinator urusan berbagi. Wah, ya. Karena di sini ternyata di meja kita ini juga ada sesuatu yang dibagikan oleh alam semesta. Betul, betul. Ada jeruk, ada belimbing, Iya. ada kacang renteng. Ada mangga yang masih nyantol. Oh, ada mangga yang masih nyantol katanya. Oh, mangganya masih nyantol, bener tuh. Ya oke. Pak, kalau kita mendengar kata berbagi, Iya. sebenarnya dari pengertian seorang akademisi bagaimana, Ya. kemudian Bapak juga sebagai seorang yang selalu mendekatkan diri pada alam semesta, Ya. bagaimana itu berbagi? Ya.
Berbagi itu sesuatu yang sangat indah yang diberikan oleh Yang Maha Pemberi, ya, terhadap kita semua makhluknya tanpa adanya pilih kasih. Seperti hari ini ya, kita bisa bernafas dengan luar biasa, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menikmati suasana hujan, rintik-rintik, panas, tanpa memandang bulu. Nah, ya. Jadi Maha Pencipta itu memberikan tanpa memandang siapapun. Semua diberikan sama porsinya. Tidak dibedakan status, tidak dibedakan latar belakang. Nah, sudah seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama. Ya. Dari sisi berbagi tadi. Gitu, ya. Ya, silakan tamu ke berikutnya. Ibu Sumiati, seorang yang selama ini kita kenal sebagai pemilik atau owner PT Sumiati. Apa kabar Ibu Sumiati? Alhamdulillah baik. Ibu Sumiati ini juga seorang eksportir ya. Wah, ini ada 2 eksportir yang duduk di sini. Ibu Sumiati dan juga Ibu Hermin. Sekarang yang dilakukan oleh 2 superwoman ini dalam hubungan dengan ekspor impor, nanti kita akan tanyakan ya. Kita lanjutkan. Ibu Nyoman jangan lupa juga nanti saya akan bertanya banyak hal tentang keseharian Ibu sebagai ibu rumah tangga. Kenapa ini saya juga ingin tanyakan? Karena disinilah ujung tombak sukses tidaknya seorang suami itu ada di pengurusan rumah tangga oleh seorang istri. Setuju Ibu? Sangat setuju. Setuju. Ya kalau gitu saya dapat arisannya sekarang aja. Bagaimana suruh ngalah dulu. Oke Pak, lanjutkan saja. Ya, jadi berbagi di sekitar kita itu menjadi suatu hal yang menarik sekarang ya. Karena di era yang terjadi hari ini, berbagi menjadi hal yang sangat penting. Istilahnya belong of sense, jadi kepekaan terhadap sesama, kepekaan terhadap nilai-nilai ekonomi, kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, itu menjadi sangat urgent dan sangat mendominan. Jadi kalau di bidang ekonomi sekarang ini bergeser nilainya dari yang profit oriented menjadi social oriented. Itu dia dasar berbagi. Ya, dasar berbagi. Itu dasar berbagi sekarang. Jadi yang tidak bekerja memiliki konsep kerja seperti tadi, dia akan tertinggal tuh nanti. Iya kan? Gitu ya. Gitu. Ya. Selama ini kalau Pak Tata Prabu melihat berbagi itu berkembangnya kemana lagi? Sampai sejauh mana dan sejauh apa? Dan kemudian kebermanfaatannya seperti apa? Ya. Berbagi itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini. Karena dengan berbagi merasakan sama, keuntungan kita merasakan hal yang sama, kerugian kita juga memikul yang sama, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Seperti contohnya sapu lidi saja. Kalau sapu lidi cuma 1, 2, 3, dia akan gampang patah. Tapi kalau sapu lidi menjadi sebuah satu kesatuan, dia akan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Nah, jadi kalau ditanya dari apa yang menjadi pertanyaan Bro Bram, apakah berbagi ini menjadi sesuatu yang penting? Hari ini, kondisi pada saat sekarang, konsep berbagi adalah menjadi solusi bagaimana kita bisa bersama-sama, bergotong royong, bertepos seliro, bergandengan tangan, memikirkan hal yang sama. Gitu. Nanti saya cerita ada tipe 4 manusia yang ada saat ini yang kita bisa korek satu persatu. Nah, nanti dari sana kita ambil inspirasinya di mana dari sisi berbagi. Ada berapa tipe? Ada 4. Ada 4 tipe manusia. Jenis ya. Mungkin bukan jenis, sifat kali. Sifat ya. Oh, berarti nggak ada hubungannya dengan urusan tulang belulang, darah dan sebagainya ya. Ya siapa tahu darahnya poleng apa gitu. Itu jenis ya, jenis. Iya. Pak, kalau saya malah menerjemahkan gini. Berbagi itu dengan hal yang super sederhana, tapi dampaknya luar biasa.
seperti Bapak tadi senyum ngakak, senyum gitu, itu berbagi sama Iya. seseorang itu Betul. dampaknya, energinya Iya. kepada kita menjadi terbuka dada Iya. kita. Maksudnya dada Iya. hati dan perasaan Iya. kita ya. Oh, Iya. ternyata inilah berbagi yang sebenarnya yang jarang orang lakukan adalah senyum. Memperlihatkan kebahagiaan, tidak memperlihatkan manyunisme. Manyunisme club ya. Memangnya ada manyun club ya? Artinya klub itu untuk supaya tidak orang manyun. Oh iya, ya, betul. Ya memang zaman sekarang tidak manyun adalah imunitas yang harus dijaga. Iya, iya. Di samping juga kita mencari imunitas ekonomi. Iya, Oke. iya. Tentang jenis manusia itu kita tanggalkan dulu, nanti kita akan tanya lagi. Oke. Saya dari tadi harap-harap cemas menunggu Ibu Sumiati karena saya pikir Ibu Sumiati ini jadi nggak datang. Karena kalau kita melihat cerita dan kiprahnya Ibu Sumiati ini sangat menggetarkan dunia bisnis. Terutama kalau kita bicara tentang posisi dan peran perempuan ya. Nah, Ibu Sumiati boleh tahu kalau tidak keberatan, Ibu itu bergerak di bidang apa saja dalam dunia bisnis yang Ibu jalani ya mungkin bersama tim dan keluarga. Monggo dijelaskan. Ya bersama keluarga lah, terutama Ya, bersama adik saya. Saya punya adik namanya Saiful Saiful Arifin. Jadi sekarang beliaulah yang ini semuanya, yang pengganti posisi saya. Oh gitu. Ya karena saya udah pensiun, udah waktunya pensiun. Oh ya, bisnisnya apa itu yang dipegang adiknya? Ya tetap handicraft. Handicraft ya. Ya. Handicraft itu kalau kita bicara tentang perkembangan dari bisnis Ibu itu di era sebelum pandemi itu bagaimana bisa diceritakan? Kalau yang bukan cuma sebelum pandemi, kan ekspor di Bali kan memang menurun karena beralih ke Cina. Beralih ke Cina ya. Cina. Jadi mulai tahun 2000 kayaknya mulai lesunya itu tahun 2017 sudah. 2017 Ya karena lari ke Cina. Jadi lari ke Cina ya. ke Cina. Lalu apa upaya Ibu, strategi apa yang dilakukan ketika lari ke Cina itu? Ya, saya juga tidak kalah ini kan ngambil barang juga dari Cina, tapi tidak ini kan dikelola ini dibikin lagi, dirakit di sini di ini. Jadi ngambil saya dari Cina seperti mutiara, bukan mutiara asli sih, mutiara dari plastik itu. Jadi saya dikembangkan. Mutiara plastik itu bisa Ya. dijual juga ya? Iya. Oh gitu Pak. Mutiara yang hilang Itu lagunya Bu hanyalah Roman. kiasan, tapi di kau orangnya. Nggak apa-apa, ini sore-sore kita harus nyedot udara yang segar sambil menikmati. Asli Bali, Pak. Oh saya, nah tebak Bu, asli apa saya? Jadi Ibu, mohon maaf Ibu, kalau dilihat dari logatnya dari Madura rasanya ya? Iya. Ah benar. Sangat kaku saya bahasa Indonesia karena satu di rumah itu Pak Semua nggak pernah Madura. pakai bahasa Indonesia saya Madura. Semuanya ke anak cucu saya yang kecil-kecil itu pakai bahasa Madura. Jadi kayak kaku saya kalau keluar, apalagi sekarang jarang keluar. Iya. Jadi Maduranya itu tambah. Tidak hilang ya. Nah Ibu namanya kan PT Sumiati masih ada Bu sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. PT Sumiati ya. Ya. Itu PT Sumiati di samping bergerak ekspor impor handicraft apa lagi? Atau Ibu bergerak di bidang apa saja? Kak, kalau sekarang di PT Sumiati kan sudah saya serahkan ke adik. Ya. Jadi saya sekarang ya karena sekarang lagi lesu pandemi, saya sekarang ganti ke ini, ke properti. Properti gimana Tapi pasarannya? saya kadang-kadang nggak bangun ya, kadang-kadang saya kan beli lahan, Beli ada lahan. lepas lahan, lepas Oh, lahan, beli lepas. Beli lepas, Beli ya. terus ada yang mau beli, jadi ya artinya mengambil selisihnya aja ya. Mbak? sebelum pandemi itu saya ya ada kebetulan ada yang jual ini, saya langsung beli
nanti 1 tahun kemudian dijual lagi ya, Oh. lumayan. Tapi sekarang boro-boro nggak ada yang nyari karena orang Iya, di sini. iya. Iya. Karyawannya Ibu dulu saya dengar dari teman-teman yang ada di tim Inspirasi Prabu ini katanya 4 ribuan ya Bu ya. Kurang lebih. Kenapa harus kurang lebih Bu? Pas-pasin aja Bu. Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya Bu ya. Karena kan Pak di PT Sumiati itu bukan bisnis ya Pak, karena pemiliknya ya saya kayak gimana ya. Sebetulnya tidak membutuhkan sebegitu banyak ya Pak. Cuma kan karena saya tidak bisa menolak. Sebetulnya separuhnya juga cukup karena yang dilibatkan itu saya tidak pandang ini. Begitu ada orang lamar ya Pak dari desa itu, biarpun orangnya tidak punya mata, tidak punya tangan, bisa terima. Kayak yayasan itu Pak, Iya, bukan iya. perusahaan ya. Oh, berbagi nih. Berbagi ya. Nah, Jadi sepertinya misalnya orang HIP itu Pak, jadi saya tampung saya ini. orang HIP ditampung jadi karyawan, Jadi karyawan. ikut-ikut berbisnis. Iya, jadi kan karena saya tahu kan saya ikut di dokter Pangkahila sama namanya. Iya, Wimpi Panggailah. Dokter Pangkahila itu kan saya pernah ketemu di rumah sakit. Iya. Karena ya cerita kalau di sini Bu Sumiati banyak orang-orang yang ya akhirnya ya nggak apa-apa Pak, saya bisa ini. Ya akhirnya kan saya jelasin kalau HIV ini tidak menular begitu saja. Kayak Pak, kalau ada ya saya ceritakan lah karena Iya. saya udah banyak tanya di Singapura juga kan saya setiap bulan ke Singapura nganter keluarga sakit. Jadi saya ceritakan ya akhirnya banyak yang inilah Pak, ada yang tadinya kayak apa setelah saya bekerjakan ya sudah kayak Mapan. punya inilah mapan ya, jadi enggak Artinya sudah melebihi standar Iya. kehidupannya ya. iya. Jadi ada yang sudah punya istri, yang penting kan istri kan sesama ininya kan juga nggak apa-apa, yang Iya, penting iya. bisa jaga ini kan. Iya, iya. Oh, jadi punya istri juga perkembangan ya Bu ya. Ya, Ingat itu Pak Tata. Punya istri juga perkembangan. Bertumbuh. Bertumbuh ya. Jadi kalau punya istri 2 malah kemunduran. Ya Bu, mohon maaf ini kita bicara tentang apa namanya? Tadi Ibu mengatakan bahwa yang menjadi karyawan yang bermitra bisnis dengan Ibu itu adalah macam-macam karakter, macam-macam strata sosial, dan semua tidak memandang apapun yang berkaitan dengan kesempurnaan tubuh dan sebagainya. Tapi adalah konsep berbagi di dunia pariwisata itu sendiri ya Bu ya. iya. Nah, Ibu terinspirasi dengan apa yang disebut dengan berbagi ini dari siapa awalnya? Atau terinspirasi dari apa? Ya, asal mulanya ya saya tidak ada niat untuk punya perusahaan ya Pak. Saya kan tadinya jualan di pantai kan. Iya. Jualan di pantai, terus setelah lama-lama ada pembukaan pasar. Akhirnya saya buka di pasar, dikasih pasar lah sama desa adat di sana. Ya, akhirnya lama-lama saya ada orderan, terus saya ke Tampak Siring itu. Orang Tampak Siring kan tadinya tidak bisa bikin hook itu Pak, untuk cantolan itu. Akhirnya saya bikin dari kawat sendiri, beli pensil kan seadanya lah bahan dulu alat-alatnya itu. Jadi akhirnya kan saya membutuhkan beberapa tenaga lah, akhirnya dikerjakan. Akhirnya kan ada pertamanya ya ada saya satu kelompok itu keluarga sendirilah, ponakan, adik. Jadi kok lama-lama ada datang Pak, ibu saya ikut kerja. Ibu saya ikut kerja terus setiap ini kok saya bingung Pak, kok sudah 50 ya yang tadinya ini. Akhirnya saya kewalahan ya Pak cari ini, cari orderan. Saya juga agak kewalahan karena saya Semua pengen ikut tidak ya. bisa nolak ya, karena memang hati saya susah lah. Biarin orang mau ngomong apa, saya tidak bisa nolak memang. Tapi kadang-kadang kan saya juga ya orang ini kan mau dimakan aja susah. Kalau saya kan ini gak apa-apa, nggak ada order, saya masih punya uang pribadi kok untuk buat gaji. Prinsip saya kan begitu Pak. Tapi alhamdulillah Pak, terus dengan ternyata manusia ini membawa rezeki sendiri kan, tidak perlu ini. Jadi akhirnya saya bisa nampung itu datang dengan sendirinya Pak. Akhirnya dari waktu ke waktu terus datang Pak, sampai
sampai berapa ratus ya, akhirnya sampai berapa ratus. Saya tadinya kan di rumah saya kan sudah kecil, akhirnya saya kontrak pindah ini sekitar 25 hari kan saya kontrak. Terus ya apa aja saya kerjain Pak, pokoknya di mana ada kerjaan saya ambil, di mana ada kerjaan saya ambil. Jadi harus betul-betul ini saya cariin untuk karyawan saya. Jadi disitulah berkembang juga. Pas lama-lama saya ketemu dengan orang bule. Ya. Orang bule itu pertamanya saya kan jualannya di pantai. Orang bule itu ketemu di pantai sama adik saya. Terus tiba-tiba datang, adik ini katanya mau ketemu, ini yang punya kakak saya yang punya dagangan. Terus kenalan lah sama saya, 2 orang. Hai Sumiati katanya. Oh iya, nama saya Sumiati. Terus ya bahasa Inggris lah, cuma kan saya belepotan bahasa Inggrisnya kayak ini. Saya sangat suka dengan dagangan Anda, tapi saya tidak punya uang untuk mau beli, katanya bule itu Pak. Ya. Saya kesini liburan, tapi uang saya ngepas. Karena saya nakal, dibuang sama orang tua saya ke Florida apa Hawaii katanya sekolah. Jadi kerjaan saya ngojek sepeda itu. Jadi saya sangat suka dengan dagangan itu, tapi tidak punya uang. Maksudnya kalau tidak punya uang gimana? Saya mau utang. Ya, akhirnya saya kasihan ya Pak, nggak tega. Saya lihat kanan kiri dulu orang, tapi kamu jangan sampai bilangnya kalau utang sama saya. Bilang bayar cash. Sampai saya ke suami saya, nanti kalau ditanya saya bilang bayar. Jadi disitulah lancar karena saya komunikasi sudah dibilang ini. Kalau nanti Pak apa kok boleh dikasih utang, kan pasti ribut Pak. Jadi lebih baik, karena saya sangat kasihan lah Pak, orang seumuran sama saya dulu, cuma beda setahun. Ya udah, waktu itu ngambilnya kalau nggak salah 3 juta ya Pak, tahun 80. 3 juta masing-masing. Ya udah, setelah udah tanda terima saya bikin nota udah pulang. Ya saya bilang ke semua keluarga, ya kos saya ini, padahal pribadi, uang saya pribadi. Ya, singkat cerita dari bule itu menimbulkan perkembangan bisnis yang luar biasa. Enggak, dapat 3 bulan datang. 3 bulan cari, Sumiati, dagangan Anda habis, tapi saya mau ngambil lagi. Oh iya, kata saya, bayar, ngambil lagi ya. Oh, sekarang bisa bayar. Ya bayar, ngambil lagi. Tidak pinjam barang jadinya ya. Ya, ngambil barang berupa bayar. Ya inilah dagangan apa namanya, iring itu dulu ya. Ya kulakan. Saya kasih lagi. Terus setelah itu saya udah punya perusahaan kecil-kecilan CP. Orang bule itu datang Pak lagi. Di dalam hati saya sudah janji dengan diri saya akan membantu Sumiati. Karena yang saya temuin tidak ada manusia sebaik Ibu Sumiati. Masa orang Amerika baru kenal sama orang Madura langsung dikasih utang, kan itu. Zaman dulu kan 3 juta kan banyak Pak, 2 orang. Ya disitulah janji saya akan membantu. Terus ya pertamanya ya membantu Pak. Pertamanya ya kamu jualan sendiri aja dah dulu, numpang di tempat saya. Ini saya kasih karyawan 5 katanya, saya jadi numpang jual sendiri Pak. Setelah berkembang ya beli masih saya cuma dikerjain sendiri, masang ininya sendiri. Oke, jadi sampai berjumlah 4.000 karyawan itu semuanya karena rasa peduli saja ya, sehingga berjumlah menjadi 4.000. Dan kemudian PT Sumiati ini berdirinya tepatnya tahun berapa? 85-an kayaknya. 85-an ya. Tahun 85. Ya, oke. Saya ingin dengar pernyataan Ibu Hermin. Ibu Hermin, menurut Ibu, apa dan bagaimana Ibu Sumiati dan prestasinya sehingga Ibu bisa memberikan cerita yang menginspirasi bagi kawan-kawan semuanya, pendengar Inspirasi Prabu, penonton Inspirasi Prabu, karena acara ini memang diciptakan, dibuat untuk menerima segala ide, segala cerita yang menginspirasi. Monggo Bu, bisa diceritakan?
Jadi orang tuh kalau mau berusaha tidak harus modal yang utama. Modal nekat akhirnya bisa berjaya. Ini contohnya. Oh, contohnya ya Ibu Iya. Sumiati ya. Jadi kenekatan Ibu Sumiati ini menginspirasi kita semuanya agar modal jangan dijadikan patokan. Iya. Nah, kemudian prinsip berbagi dari Ibu Sumiati ini bagaimana menurut Ibu? Sangat-sangat patut diapresiasi Bu Aji ini untuk berbaginya bukan dengan turis saja, dengan orang Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bu Aji Sumiati di Kuta? Untuk berbagi dalam segala hal. Oke, terutama jadi sosial. siapa yang tidak kenal Ibu Sumiati di daerah Kuta ya? Nah, siapa juga yang tidak kenal dengan oleh-oleh Kuta ya? Ya, betul. Oleh-oleh Dan, Kuta. tidak sebesar itu. Dan ini Bu Haji ini sama dengan almarhum suami saya. Iya. Jadi pedagang acung almarhum suami saya. Bu Haji juga jualan di pantai. Oh ya, semua dari pantai. Iya. Tapi Ibu Hermin juga luar biasa sebagai owner dari oleh-oleh Kuta gitu. Kuta apa namanya? Mr. Kuta. Mr. Kuta. Nah, jadi kalau Anda tahu Mr. Kuta, dialah ownernya, ya kan? Ownernya orang hebat. Sekarang ada di tempat halaman ini. Kehormatan sekali, ada dua perempuan hebat di acara Inspirasi Prabu yang ada di dekat pohon mangga. Sebenarnya pohon mangga juga hebat kalau saya berpikir ya. Dia Modal-modal nekat. iya, pohon mangga itu dia tidak kenal modal nekat, tapi berbuah sesuai mekanisme alam yang sudah ditentukan ya. Dan dia untuk orang, bukan untuk dirinya sendiri. Oh iya, kalau untuk dirinya sendiri mulutnya mana untuk makan? Apalagi untuk arisan, nggak tahu dia. Sampai saya kan setiap tahunnya dapat penghargaan dari presiden, tapi kan saya tidak merasa apa yang saya lakukan ya. Ya karena di PT Sumiati yang nomor 1 yang tidak pernah telat bayar karyawan Pak. Oh, tidak Tanggal telat. 28 29 udah. Ya ngapain? Saya ini orang ada uang langsung saya kerjakan sendiri, bungkus sendiri, ini sendiri. Ibu bungkus duit untuk gaji. Ya, sekarang kan setelah Ya. modern kan ada personalia, ada ini dulunya kan Ya. saya sendiri Pak, orang memang Nanti saya kalau sendiri. kekurangan tenaga saya bisa bantu bungkusin. Sekarang udah enggak Pak, tamunya udah kabur semua. Nah, Sekarang sama Cina. jadi kawan-kawan semua, dua orang perempuan hebat ini sebenarnya perlu diketahui mereka punya bisnis yang moncer sekali. Saya anggap moncer sampai detik ini karena namanya masih harum ya. Mr. Kuta, kemudian kalau ibu yang dikenal adalah PT Sumiati. Semua berasal dari pedagang acung di pantai. Iya. Ya, oke, dari kombinasi cerita ini Pak Tata bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada hal yang perlu kita getok tularkan dalam urusannya berbagi ini. Ya, jadi tadi adalah kisah nyata yang langsung bisa dibuktikan, ya. Kekuatan daripada berbagi tanpa harus ada syarat. Makanya beliau berdua ini saya menyebutnya sebagai pahlawan tanpa nama. Nah, kalau Tanpa tanda jasa juga. kalau tanpa tanda jasa kan berarti ada sesuatu yang dibentuk ya. Oh, gitu. Nah, beliau tidak ada Tanpa nama ya. beliau tanpa nama. Jasa-jasa seperti beliau ini adalah menginspirasi apa yang akan kita bahas daripada kekuatan berbagi di era sekarang. Ya. Karena dengan konsep berbagi, maka ini akan menjadi sebuah solusi untuk bagaimana mengembalikan lagi, meningkatkan kembali penghasilan di era pandemi dan era krisis. Jadi ngomong-ngomong soal berbagi ini bukan hanya hari ini. Zaman Bunda Hajah Sumiati, zaman Bunda Hermi ini sudah beliau melakukannya, ya. Jadi beliau atas dasar berbagi. Dan tadi saya tertarik dengan cerita beliau. Dengan berbagi itu, beliau tidak berharapkan sesuatu, tetapi apa yang terjadi? Bahkan beliau tidak mengira ada suatu hasil yang di luar dugaan. Dari yang 50 karyawan, kemudian beliau bingung bagaimana mendapatkan kembali orderannya, tapi tidak terasa beliau akhirnya secara otomatis hukum alam memberikan itu, dan beliau berkembang menjadi 4.000 bahkan 5.000 karyawan, dan sampai saat ini nama beliau sangat dikenal.
Demikian juga dengan Bunda Hermin. Itu salah satu contoh fakta berbagi yang menjadikan fakta nyata. Ya, jadi dua sosok perempuan yang luar biasa ini, ya bolehlah kita sebut sebagai superwoman ya. Ya. Ternyata memiliki sesuatu yang berhubungan dengan insting berbagi. Ya. Jadi berbagi bukan sekedar sebuah rencana, tapi insting. Ya. Nah, kalau sudah insting pasti sudah ada sesuatu yang sudah dijalani, bukan sekedar teori ya. Nah, perlu diingat juga, perlu juga ditegaskan dari mereka berdua atau Bro Tata sendiri tentang matematika Tuhan. Ya. Apakah matematika Tuhan Ibu ada, Tuhan bisa matematika. Ya. Tapi kita dengerin ya. Ya. Matematika Tuhan itu beda dengan matematikanya manusia ya. Umpamanya ada seorang yang tukang becak yang notabene penghasilannya cuman 30.000 per hari, kenapa bisa mengkuliahkan dan menggolkan anaknya menjadi sarjana? Iya. Jumlahnya ada 5 atau 10 orang. Iya. Nah, itu kan matematika Tuhan yang bicara. Nah, sekarang matematika Tuhan ini bisa diungkap lebih jelas lagi oleh Pak Tata Prabu. Iya. Jadi Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kasih sudah menunjukkan dengan tanda-tanda alam. Makanya Tuhan selalu mengatakan kepada kita makhluknya, ikro, baca. Baca itu bukan membaca, tapi bacalah dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Bertanya dengan matematika Tuhan itu sulit diduga, seperti katanya Bunda Hajah Sumiati. Kalau manusia 2 kali 2 sama dengan 4 ya Bunda ya. Tapi kalau matematika Tuhan 2 kali 2 bisa 200, bisa 2000, terserah Tuhan. Ya. Tapi ukurannya adalah bukan pemberiannya ya. Ukurannya adalah niatnya. Nah, ngomong-ngomong soal pemberian ini, the founding father ekonomi kita, Bapak Muhammad Hatta, sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk berbagi tadi. Dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Di mana dikatakan bahwa bumi dan kekayaan di alamnya itu dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuh, coba tanya sama Mbak Nyoman. Bener kan Mbak Nyoman ya? P4 itu kan begitu diajarkan dulu ya. Nah, ini adalah Bentar Pak, saya mau membalikan kamera, Bapak bicara lagi. Balikan lagi kayak gini atau kayak gini aja lagi. Nah. Oh, Bapak kepalanya di bawah tuh. Jadi ngomong-ngomong HP-nya ditaruh sini, nanti ada yang mau nanya. iya. Jadi konsep berbagi ini sudah ada dari pondasi dasar. Iya. Iya kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana implementasinya ke depan. Inilah gunanya inspirasi Prabu. Kenapa? Inspirasi Prabu ini dasarnya juga berbagi. Kenapa bisa berbagi? Karena dasar tadi itu. Jadi memberi dengan harapan tak kembali. Dan ngomong-ngomong soal kehidupan rumah tangga kita, siapa yang menjadi pahlawan tanpa nama itu? Adalah orang tua kita sendiri loh. Iya, ya, ibu kita loh ya. Sebenarnya Bunda Hermin sama Ibu Sumiati ini sudah pahlawan tanpa nama karena mereka punya anak, punya cucu mungkin. Betul. Ya. Jadi sekarang regenerasi itu selalu berjalan ya. Ketika regenerasi berjalan, ada generasi yang meneruskannya. Nah, sekarang saya mau tanya soal penerus ini. Bu Hermin sudah diteruskan sama siapa? Sama putri-putri. Putri-putri. Anaknya putri semua. Iya. Jadi mereka tanpa disekolahkan dulu menjadi sekolah bisnis, pokoknya opo anane apa adanya gitu ya. Iya, mereka sudah. Sudah. Sudah sarjana, alhamdulillah sudah sarjana. Nah, itu ya. Nah, kemudian Ibu Sumiati menyerahkan kepada adik itu. Jadi adik sudah memiliki ilmu yang sudah mumpuni ya. Ilmu apa? Ilmu silat. Ilmu silat. Ilmu bisnis maksudnya. Iya. Ya. Oke, jadi jualan di Kuta sebagai pedagang acung itu Ibu sudah ngerasain ya Bu ya? Ngacung-ngacungin gitu. Itu apa yang aneh Pak ngacung-ngacungin Pak? Gini. Ngancam gini ya? Awas. Dagang acung itu bawanya gini. Loh, yang ngasih nama pertama kali dagang acung tuh siapa ya? Nah, iya ya kok Iya. namanya. Dagang Sebetulnya acung. sih saya nggak langsung ke ini. Saya punya arsop. Ya.
begitu ada ini rame-rame orang ke pantai, ada Jepang dari Sanur berapa bis, ya akhirnya saya lari juga. Kan saya masih umur belasan, jadi enak lari. Oh, Enak lari Pak. Ambil saya dagangan dibawa naik ke ambil bis. dari Arsop. Dari Arsop itu toko kecil lah dikasih saya. Ya ngambil dari sana saya bawa langsung ke Jepang. Ya orang Jepang itu kalau beli satu beli semua satu bis. Jadinya ya saya. Jadi seragam ya belinya ya. Iya seragam. Begitu ini saya lari ngambil lagi. Kan saya orangnya nggak pemalu. Begitu ada tamu Jepang langsung saya ngambil lari Pak saya ke pantai. Iya. Aku birit-birit nggak pakai sandalnya ngejar tamu karena ada 5 bis itu. Oh, ini ada tulisan di awang-awang nih. Ibu Hermin. Ibu Hermin ini bukan owner Mr. Kuta aja. Itu di awang-awang. Ternyata memiliki radio siaran juga ya. Iya Bu ya. Punya radio Kuta FM ya. Enggak. Ibu Hermin ini orangnya low profile. Enggak Pak. Ya Ibu, Mr. Kuta ini sudah berapa lama? Tahun 88. 88 ya, jadi sudah sangat dikenal ya Pak ya, sangat dikenal dari kalangan tamu-tamu ya. Jadi kita tuh pertama kali ya sama almarhum suami itu sama kayak Bu Haji, tapi berdagang acung di pantai. Terus habis itu dagang kacamata. Pokoknya inovasi terus. Kita berdua inovasi. Dan kita juga dari bawah. Benar-benar dari bawah punya sudah motor trail, sekarang masih trailnya nanti tak fotoin. Jadi sebenarnya motor trail itu dipakai sebagai sebuah sejarah Iya. zamannya berjuang ya. Iya. 30 Mungkin tahun yang lalu, 30 Ya. tahun 88. Wah, tapi masih bisa bunyi trailnya. Kalau nggak bunyi dibunyiin nanti. Ini masih. ciri-ciri pebisnis perempuan ya, kayak ditanya taktis jawabannya ya. Mungkin Ibu bisa bertanya sama Pak Tata Prabu tentang konsep berbagi yang dibilang sangat fenomenal saat ini gitu. Ya, mohon dijelaskan untuk berbagi yang fenomenal. Ibu itu niru kalimat saya, Bu. Memang iya. Jangan niru kalimat saya, pokoknya pakai kalimat sendiri. Ini anggaplah guru. Kan murid tergantung gurunya. Oh gitu ya. Ya kalau gitu jawablah Pak Tata. Ya. Saya pasrah sudah ini. Ya, ya. Jadi saya ambil tarik satu cerita dari beliau-beliau berdua yang sudah banyak makan asam garam. Lalu kita lihat fenomena yang terjadi dengan kondisi yang ada. Ya, contoh yaitu bagaimana dunia otomotif yang terpuruk. Oke. Ketika dunia otomotif terpuruk, pemerintah memperlakukan kebijakan insentif terhadap PPN dunia otomotif. Hasilnya adalah apa? Dunia otomotif mulai bergerak tumbuh walaupun hanya 10%. Ya, itu yang pertama. Demikian juga dunia perbankan. Ketika pemerintah mengeluarkan stimulus untuk bail out 0%, data statistik BPS kuartal terakhir kuartal ketiga maksud saya tahun 2020, dana jaminan pihak ketiga di lembaga perbankan itu jumlahnya totalnya ada 6.000 triliun. Artinya apa? Artinya dari 2 stimulus yang sudah dilakukan itu, secara swadaya ekonomi sosial masyarakat kita survival. Nah, jadi disinilah idenya, ya, fenomena yang terjadi dalam hal ekonomi berbagi bisa membuat sebuah pertumbuhan swadaya. Karena apa? Karena kita ini jangan hanya mengandalkan asing. Ya, bangsa kita sendiri ini punya kekuatan yang besar. 270 juta penduduk Indonesia. Kalau dilihat data statistik, yang miskin itu hanya kurang lebih sekitar 40 juta ya Bro Bram ya. Nah, kalau diambil prinsip kerjanya Bunda Hajah Sumiati tadi, yang dia tidak bisa menolak katanya kalau ada orang yang datang. Nah, kalau diambil 270 juta dengan 40 juta,
ambil programnya zaman dulu, zamannya pembangunan yang namanya GNOTA tadi, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ini sebagai anak asuh, maka saya pikir nggak ada orang yang miskin di Indonesia kalau kita mau berbagi. Oke, luar biasa. Jadi Ibu yakin dengan jawabannya ya? Yakin. Tidak akan ada orang miskin di Indonesia. Iya. Kalau Dan Indonesia itu kan sebenarnya sangat kaya raya. kaya raya terus, Mungkin di dunia Indonesia aja yang kaya ya dengan hasil. hasil alamnya. Iya. Tuh, udah diiyakan sama cecep. Iya. Iya. Pak Bunda Hermin ini luar biasa jawabannya. Jadi Iya. kita ini dikasih sebuah pelajaran bahwa Iya. jangan sampai negara kaya ini malah terkesan jadi negara yang banyak meminta. Sekarang Padahal- kan seperti itu. Ya. Jadi kenapa bahan baju itu mahal? Karena diekspor habis itu impor lagi, itu yang mahal. Oh, Mahal. jadi bolak-balik belek gitu. Iya. Ya. Itu yang bikin Ya, kita tidak bisa bersaing. Kenapa sekarang ekspor kan sangat turun. turun? Karena kita sangat kalah dengan Cina. Oke, jadi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan hubungi nomor 081 2388 1368. Sekali lagi 081 2388 1368. Di sana ada staf kami yang namanya Prabu yang menjaga nomor teleponnya ya. Nah, dia akan menjaganya dan akan memberikan kepada penyiarnya. Oke. Kita tunggu di 081 2388 1368. Oke. Baiklah Ibu, ternyata ada Ibu yang dari tadi memiliki jadi penonton. Jadi Salut mendengarkan. gimana kesan Ibu Nyoman Alepiati? Aduh, terinspirasi sekali Pak dengan ibu-ibu tadi. Begitu baik hatinya, suka berbagi seperti itu. Suka berbagi gitu ya. Terharu ya. Terharu, Eh, bener. terharunya dari sisi apanya? Dari sisi seperti tadi, ibu belum punya artinya kerjaan apa, begitu datang Belum orang makan, langsung ditampung langsung aja. ditampung. Iya. Ibu saya ikut ya, ibu saya ikut ya. Itu kalimatnya seperti itu. Sama kita berdua itu sama. Iya. Jadi saya pun mempekerjakan orang juga seperti itu. Ibu saya ikut ya, tapi Iya. belum tahu apakah saya mampu gaji apa enggak gitu ya. Dan biasanya tidak kita tanya, oh tamatan apa itu enggak. Oh ya. Tapi ibu yakin sekali bahwa mereka yang ikut itu semuanya akan baik-baik saja nanti gitu ya. Tinggal kita gimana mengarahkan. Ya, tinggal kita mengarahkan. Mungkin ada pertanyaannya Bu Nyoman sama Ibu Sumiati, sama Ibu Hermin, atau Pak Tata Prabu, atau sama Sama presenternya. Biasanya dia senang tanya sama presenternya gitu. Iya, lama-lama jadi sekretarisnya. Presenter itu adalah sesuatu yang sangat disukai dunianya oleh Ibu Nyoman Alepiati. Jadi suatu hari suatu saat Bu Nyoman ini kepengen, Pak Bram tolong ajari saya dunia presenter. Ya, tapi ternyata soal ajar mengajar ini hanya urusan waktu. Dengan melihat kita siaran, dengan melihat narasumber menjawab, semuanya sudah ada pelajaran yang luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan untuk Pak Tata Prabu apa? Kalau untuk Bapak, bagaimana ke depannya untuk apa ya namanya Pak? Iya. Optimis. Iya. Jadi kedepannya nih harus optimis ya. Ya. Oke, Pak bicara tentang optimis, apa syarat-syarat sebuah keoptimisan itu untuk diactionkan ke kehidupan sehari-hari? Seperti tadi yang dikatakan sama Bunda Hermin, bahwa negara kita itu negara kaya. Tidak ada alasan untuk pesimis. Saya tadi kasih contoh ada 2 kebijakan publish yang sudah ditunjukkan, yaitu di bidang otomotif dan PPN. Ternyata dari sisi swadaya, ekonomi kita bertumbuh. Dan dari sisi data statistik, kita menunjukkan angka dana pihak ketiga ada 6.000 triliun. Nah, jadi
dari sini ada sebuah ide yang sangat menarik, yaitu kembali membangkitkan yang namanya ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi itulah yang menjadi Ya, pondasi. konkretnya apa yang akan dijalankan sehingga itu sebuah perwujudan nyata. Ya. Nah, itu sebentar lagi saya jawab ya. Oke. Nah, Sebelum dijawab, Ya. kita simak ke pernyataan ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, arisannya mau dilanjutkan apa tidak? Hah? Kan Pak terbentar Pak. Tapi nafas itu ditraktir ya Pak ya? Oh iya, ditraktir. Nah itu traktirannya tuh. Oh ini yang beli ibu Nyoman ya, luar biasa. Makasih Ibu Nyoman ya. Jadi pada hari ini Pak, mohon maaf ya. Ya. Bapak itu rahasianya apa kok digerubungi ibu-ibu? Oh, itu gerubungi ibu-ibu. Bunda Hermin itu hebat loh. Ya. Tidak hanya beliau datang ke sini saja, tapi beliau ini ngoleh-ngolehin kita tipat ya. Jadi berbaginya langsung action di sini ya. Oh, itu salah satu action. Iya. Jadi saya senang juga nih. Artinya kalau inspirasi Prabu kayak begini, makmur kita. Habis itu kolesterol. Tapi makanannya kayak gini nggak mungkin kolesterol itu. Oh, ya kan? Nah pokoknya bismillah nggak ada kolesterol. Oh, mantap. Bu, soal kolesterol loh. Apa rumus Ibu agar tidak kolesterol atau makanan yang kita makan sehat? Ini ada manfaatnya loh untuk soal berbagi ya. Benar-benar. Apalagi Ibu ini kan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sibuk sekali ya. Bahkan untuk mendatangkan Ibu Hermin aja harus Berapa kali? menghubungi sekretaris pribadi yang berlapis 3. Lapis pertama, bisa ketemu dengan Bunda Hermin. Sebentar ya. Dengan siapa gitu. Oh, saya dengan Bram gitu. Oh ya, nanti saya lanjutkan ke wakil sekretaris pribadi. Habis dari wakil sekretaris pribadi ke ajudan pribadi. Berlapis ya. Oke Bu, gimana caranya itu? Untuk Rumusnya. kolesterol. Ya. Hindari gorengan. Ya. Sebenarnya kalau seumuran kita, ini kan sudah apa? Umurnya setengah abad. Ya, sahabat ya. Jadi makannya memang harus diatur. Jadi hindari terutama ya gorengan, terus apa namanya itu tepung. Tepung-tepungan, Iya, wah itu. ahli juga itu. Iya, tepung itu sangat tidak jadi penyakit tuh, penyakit apa aja. Oke, silahkan dicek ada tepung-tepungan nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan Ini rebus-rebusan. oh rebus-rebusan tuh, ada keladi, ada jagung, apa ada? Ayo keladi, ini keladi. Keladinya enak Ibu. Ini keladi. Keladi nggak apa? Nah, Keladi. Keladi Ayo, lapor Bunda. pisang. saya apanya? Saya ambil keladinya. Keladi. Waduh. Ini bisa diekspor, Bu. Bunda Hermin pasti mikir ini. Ini yang diekspor Nah apanya? itu jiwanya pebisnis tuh gitu. Kadang-kadang kita jalan di pantai gitu aja. Kita ngeliatin orang pakai baju. Baju ini habisnya segini meter. Kalau kain rayon segini, begini, oh ini harganya segini. Itu udah. Oh, sudah tahu itu hitungannya ya. Hebat. Bunda Hermin, bisa dijelaskan sebenarnya kalau Ibu dalam pengalaman sehari-hari itu yang Ibu pikirkan itu sebuah keuntungan atau kebahagiaan bersama, atau Ibu ingin mengembangkan terus lini-lini bisnisnya? Kalau sekarang ini berpikirnya kita untuk sekarang ini Ya. ya. Sekarang ini kita bertahan dan bisa memikirkan karyawan aja sudah bersyukur kalau untuk saat ini. Karena kan bisnis sekarang lagi stuck semua, terutama di Bali kan. Lagi stuck semua ya. Iya. Oke, kalau begitu Bapak Tata bisa diimplementasikan action nyatanya seperti apa? Ya. Agar kita nih dunia pariwisata Ya. bukan di Bali aja, di Ya. seluruh Indonesia lah, Ya. bisa berkibar Ya, atau bisa merasakan sebuah perkembangan dengan proses yang cukup menanjak. Ya, jadi saya tertarik dengan dua ide bunda-bunda yang tadi bicara mengenai berbagi. Dan ngomong-ngomong soal berbagi ini tidak hanya di Indonesia ya dilakukan, tapi sudah dilakukan juga di belahan negara lain. Jadi
kita jangan hanya memandang kolesterol. Nah, kembali ke kolesterol ya. Kita jangan memandang kolesterol dari sisi jeleknya saja. Karena kolesterol itu juga diperlukan untuk pembakaran energi sebagai tenaga. Ya. Nah, demikian juga dengan dunia nyata sekarang ya. Jangan hanya kita berpikir bahwa krisis dan pandemi akan membuat kita tidak bisa berbuat apapun atau habis ya. Tidak. Jadi ada sebuah ide yang sudah dikemukakan bahkan di surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi, mudah-mudahan beliau juga sudah bisa mendengar ini, dari grup BBI ya. BBI ini Beli Bisnis Internasional. Ya. Nah, saya selaku pengamat daripada ekonomi baru sosial bisnis ini sangat relevan, yaitu contohnya adalah bagaimana meningkatkan penghasilan working from Bali tadi ini menjadi sesuatu energi atau sebuah financing, sebuah mesin keuangan yang bagus, yaitu contohnya seperti ini. Misalnya nih, orang datang ke Bali ya, melakukan working from Bali atau berbelanja di Mr. Kuta katakan begitu, atau berbelanja di tempatnya Ibu Sumiati Handicraft, pulangnya berhadiah rumah, itu contoh misalnya. Ini akan membuat sebuah rangsangan seperti halnya insentif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap otomotif maupun bill out perbankan akan menjadi bergerak ya. Jadi ini adalah suatu ide bagaimana kekuatan ekonomi nasional ini tumbuh. Kalau sekarang ini kenapa tadi angka di perbankan itu gede banget ya, 6.000 triliun. Ya karena mereka tidak punya pilihan dalam sebuah usaha. Stuck ya, usahanya ini kan stuck. Jadi pilihan satu-satunya ya udah simpan aja dulu uangnya di bank dalam keadaan diam. Nah, jadi 6.000 triliun ini dalam keadaan diam, apabila ini didiamkan, sayang ya, ibarat sebuah kendaraan, kita sudah punya kendaraan yang bagus, tapi hanya cuma dipakai pergi ke pasar aja belanja. Jadi nggak efektif. Maka dengan ide yang merangsang working from Bali, contoh nih, terbang dengan pesawat Garuda dari Sawalunto ke Bali, maka pulangnya akan dapat undian hadiah rumah di Bali. Pasti orang akan senang itu, pasti akan bergerak. Ya, apalagi kalau begini, Anda datang ke Bali, menginap di Nusa Dua, akan mendapatkan reward rumah plus dapat memberikan sumbangan rumah Peduli Duafa. Orang akan senang. Contohnya tadi seperti Bunda Sumiati tadi, dia kenal dengan orang asing, kemudian diberi bantuan seperti itu, tiba-tiba 3 bulan kemudian beliau datang lagi, orang asingnya, dan membantu kembali kepada Ibu Sumiati. Ini konsep berbagi. Kita pernah tahu bagaimana pesawat yang hebat sekali, AirAsia zaman dulu ya, ada konsep, mungkin pendengar bisa tahu ini, membeli tiket Rp100.000, bisa terbang kemana saja. Iya, pernah. Betul? Iya. Bisa terbang kemana saja, dan itu dapatnya tahun depan. Betul Bu ya? Iya, betul, pernah betul. Iya kan? Tahun depan, sehingga apa yang terjadi? Pesawat AirAsia ini jadi bisa bergerak. Hari ini kita prihatin dengan maskapai kita Garuda, ya, dengan hutang yang 70T. Nah, kami bisa membantu memberikan solusi bagaimana kalau kita berkolaborasi seperti yang Ibu Sumiati katakan tadi, terbang naik Garuda ke Bali, ya, dapat undian hadiah rumah. Rumahnya ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, apa yang terjadi kalau bisa seperti ini? Pertama, tadi Bunda Sumiati mengatakan beliau bergerak di bidang properti. Properti akan bangkit. Kita ini 72 tahun negara kita, merdeka ya. Tapi untuk punya rumah sendiri di Indonesia ini masih banyak yang tidak punya. Tidak punya. Mengapa tidak punya? Bukan mereka tidak punya, karena memang semakin mahal. Tanah semakin mahal ya Bunda ya. Tanah semakin mahal, properti juga semakin mahal. Penghasilan mengecil. Iya, sistem KPR juga semakin ribet ya. Kalau kita lihat sekarang yang namanya potensi syariah di Indonesia, dari sisi zakat saja itu kurang lebih potensinya sekitar 3.000 triliun. Tapi kita baru pakai 10.000 triliun. Itu baru zakat ya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita bicara 6.000 triliun tadi. Bagaimana kalau prinsip ini
konsep berbagi ini kemudian menjadi terrealisasi. Sementara BBI ya internasional dia sudah merealisasikan di 4 daerah dan sekarang dalam keadaan proses membangun tuh dengan sistem developer baru social business. Tahun depan mereka akan berikan yang namanya donasi rumah kepada yayasan sosial, kepada yayasan agama, kepada yayasan pendidikan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi ketergantungan yayasan sosial, pendidikan, agama kepada yang namanya sumbangan. Kenapa tidak tergantung lagi dengan sumbangan? Karena mereka sudah memiliki dana abadinya dengan prinsip konsep berbagi tadi. Jadi kata-kata berbagi ini bukan simpan pinjam, bro, tapi berbagi hasil atau sharing profit. Ya, kita lihat sekarang di dunia yang namanya pemilik daripada Facebook, pemilik daripada Apple, hampir 99% sahamnya adalah untuk berbagi. Bahkan hari ini kita bisa menggunakan yang namanya Facebook, kita bisa menggunakan WA dan sebagainya. Itu dari konsep berbagi. Siapa yang pernah mengira di Indonesia ada yang namanya UMKM, cuman tinggal di rumah tapi dia pinter masak, tidak punya tempat, tapi gara-gara sistem yang namanya Uber, dagangannya laku. Siapa yang mengira seseorang seperti Bunda Sumiati, Bunda Hermin yang awalnya hanya sebagai tukang acung, kemudian bisa begitu besar sekali, dan tiba-tiba sekarang memang kondisi situasi seperti ini bukan berarti tidak bisa bangkit. Kita bisa bangkit kalau konsep kerjanya berubah. Oke. Konsep kerjanya yang tadi itu berbagi, dan kita mulai dari yang paling urgent sekarang. Apa itu? Properti. Ini yang paling seksi. Kenapa? Karena kalau properti ini bisa bangkit, semuanya bisa bangkit. Oh, ini Ibu Sumiati bisnis properti. Iya. Gimana, Bu? Kedengarannya menarik nggak? Kalau saya sih nggak di ini ya Pak, langsung kan saya beli lahan langsung jual. Oh, ya. Apa namanya? Maklar. Jual putus. Jual putus. Ya, jual putus. Bu, jual putus ya. Wah, kalau begitu apa ide yang bisa Bapak lakukan terhadap Ibu Sumiati yang jual putus ini? Ya, kalau jual putus mungkin dulu oke. Kenapa oke? Karena ada yang beli. Ya, sekarang harga tanah walaupun murah, katakan misalnya 1 are 1 juta, katakan begitu, belum tentu ada yang beli. Ya, kenapa? Karena memang daya beli masyarakat sedang menurun, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sedang memilih mana yang kira-kira bisa lebih oke investasinya. Makanya tersimpan tuh uang 6.000 triliun di bank. Oke. Ya kan? Kalau gitu saya umumkan pada kawan-kawan semua, bagi yang mau menjual tanah atau lahannya, hubungi Ibu Sumiati ya. Ibu Sumiati pasti bisa memberikan solusinya apabila memang Anda sangat membutuhkan. Kalaupun tidak sangat membutuhkan, setidaknya itu bisa untuk investasi di bisnis yang lebih bermanfaat. Oke, kalau begitu, cecoknya bunyi, betul katanya. Saksi ya. Ya, kita bertanya lagi nih Pak, Ya. tentang umpamanya saya sebagai pebisnis di bidang pariwisata ya, memiliki hotel, Ya. hotelnya saking nggak ada penghuninya sekarang tumbuh rumput. Ya. Dan ya tumbuh rumput ya, tidak ada yang melihara dan sebagainya. Ya. Daripada melompong kayak gitu, bagaimana idenya agar hotel ini produktif? Ya, sebenarnya bukan hotelnya yang kita buat produktif, Apa itu? tapi kita kasih imbusnya, Imbus. bukan di hotelnya, tapi di sisi pariwisatanya. Oke. Kemarin ketika mudik itu ada 2 juta loh yang mudik. Iya kan? Oh, Bapak tahu tempe? Karena tempe itu sekarang impor juga. Dan dipakai di Inggris sih, sudah menjadi makanan favorit. Problemnya setelah diimpor ya tempe itu, pengusaha tempe yang belajar di Indonesia besar di London. Ya, terus lanjutkan Bang. Ya, sampai mana tahu tadi? Yang
Ngambillah mudik. Itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat ini gede. Nah, jadi dengan konsep berbagi ini begini. Katakan sekarang working from Bali seperti itu ya. Mudah-mudahan ini Menteri Pariwisata Bro Sandiaga Uno juga mendengar nih ya, karena sudah kita tunjukkan juga. Sekarang working from Bali dikasih imbus tuh bagaimana sekarang kerja di Bali semua elemen tidak hanya mendukung daripada tumbuhnya pariwisata, tapi dia dapat rumah. Mereka pasti suka. Karena apa? Karena sekarang pariwisata pun bergeser nilainya. Tidak hanya bersifat internasional, tapi yang bersifat desa wisata budaya. Kenapa? Karena ya tadi, kalau dulu orang datang ke Bali cari yang rame-rame kan, sekarang dihindari itu yang rame-rame, mereka cari yang sepi-sepi, desa wisata kayak begitu. Nah sekarang bagaimana kalau itu dikasih imbus, menginap di misalnya Pelipuran, Desa Pelipuran. ya desa Pelipuran, datang ke desa Pelipuran dapat hadiah rumah gratis. Wah, orang akan terangsang tuh untuk bisa, wah ya, saya mau walking from Bali tapi dapat rumah. Ya. Akan ada pergerakan dari dalam negeri sendiri. Karena kalau kita mengandalkan luar negeri, 87 negara saat ini fakta menunjukkan mereka menahan diri. Ya, oke. Kalau kita ingin seperti itu, nginap di Pelipuran dapat hadiah rumah gitu. Ya. Itu jalan-jalannya, belok-belokannya, sistemnya Bapak tahu? Ya, jadi konsepnya saya paham. Ya. Ya, karena mereka sudah bercerita panjang lebar di media sosial. Nah, kami sebagai seorang pengamat ekonomi baru ini melihat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau ini ditangkap sebagai konsep berbagi yang sama menguntungkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang bergerak. Seperti halnya yang tadi saya katakan. Contohnya begini, ada tanah nih nganggur. Ya kan? Nah, kalau dijual cepat nggak bisa, kalau ditunggu kelamaan. Nah, sekarang kenapa tidak ini diberdayakan menjadi sebuah istilahnya platform, atau sebuah diversifikasi industri. Pemilik tanah bekerja sama dengan developer, ya kan? Nah, lalu ada mesin engineering keuangannya. Nah, mesin keuangannya inilah yang sifatnya didukung secara internasional. Jadi kita memasukkan dana dari luar ke dalam, bukan kita yang keluar. Sekarang kan ada menteri ke investasi tuh. Ya, kenapa begitu luar biasa Presiden memikirkan ini? Supaya ada yang masuk ke dalam untuk bisa membangkitkan ekonomi ini. Nah, sekarang ini ada kerjasama ini yang disebut dengan kolaborasi inovasi. Jadi pemilik tanah yang dia ingin cepat tanahnya dijual bisa menjadi lebih laku, kemudian developernya bisa bergerak, ya, dengan apa? Dengan bantuan dana tanpa dengan sistem KPR. Kenapa? Karena langsung direct kepada si pemiliknya. Ya, pemiliknya siapa? PT tadi. Oke, luar biasa. Jadi bagi Anda yang mau bertanya, silakan bertanya di 08123881368. Di sana ada sekretaris pribadi Pak Tata Prabu, namanya Prabu. Itu dia ada di meja. Dia sudah menjaga HP-nya itu. Ya, bro. Ya. Dari cerita tadi itu, saya mau cerita sedikit. Ada 4 tipe yang tadi yang belum saya jawab. Oh iya. Ya kan? Tipe manusia ya? Tipe manusia. Sebentar Pak, yang ini belum tuntas rasanya. Yang mana? Bisa dituntaskan apa saja yang bisa diinovasikan ya? Di samping masalah menginap dapat hadiah rumah, Ya. pakai maskapai dapat hadiah rumah, apalagi yang berhadiah-hadiah itu? Ya. Pertama, bisa mendorong yang namanya media advertising. Maksudnya gimana tuh? Ya, media advertising ini kan sekarang tergantung dengan iklan. Ya kan? Iklan tergantung dari rating. Ya. Dan kan program berbagi ini yang namanya dunia advertising tidak lagi tergantung dari rating iklan. Mengapa? Karena yang mengiklankan biasanya kalau yang namanya mengiklankan ini kan dia keluar biaya nih. Misal contoh Ibu Sumiati ingin membuat kembali rame handicraftnya, katakan begitu. Maka dikatakan berbelanja di PT Sumiati akan dapat rumah gratis. Kira-kira orang mau nggak? Apalagi dibilang begini, berbelanja di
oleh-oleh Kuta akan dapat rumah gratis dan menyumbang 1 rumah. Mr. Kute. Mr. Kute, kira-kira orang mau nggak datang ke Bali dalam rangka menunggu working from Bali? Pasti mau. Nggak mungkin enggak, apalagi bisa menyumbang sesama. Kan sekarang ini berbagi menjadi fondasi yang penting. Lalu bagaimana caranya bisa membuat seperti itu? Maka beliau kan harus mengiklankan apa yang menjadi promosinya. Iya kan? Nah, bagaimana kalau Mr. Kute mengiklankan ke sebuah lembaga advertising mengenai program ini, kemudian dari situ beliau mendapatkan 1 rumah tadi. Nah, 1 rumah tadi ini beliau tidak usah membayar 100%. Kenapa? Ini dia disruption-nya. Disruption di developer baru ini, rumah bisa menjadi 50% lebih murah dari harga normal. Kok bisa? Bisa, namanya konsep berbagi. Tidak jual beli, namanya sewa hibah, namanya sewa gratis. Kalau ditanya lagi, kok bisa? Contoh sekarang yang sudah terjadi. Kalau kita naik yang namanya Gojek, ya naik taksi yang namanya online tadi, kita bayarnya sama dengan taksi offline atau kita lebih murah 50%? 50%, ya kan? Nah, kenapa bisa 50%? Karena yang namanya Uber, dia tidak punya armada taksi. Dia tidak punya supir taksi. Dia tidak punya kantornya. Dia hanya punya apa? Aplikasinya. Yang punya mobil taksi, yang punya mobil ini siapa? Mitra kerjanya. Kira-kira lebih cantik nggak metode ini? Lebih cantik. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dijadikan sebuah implementasi berbagi? Mudah-mudahan beberapa pejabat daerah ini bisa mendengar ini, bisa menghubungi kami di Inspirasi Prabu. Kami dengan sangat senang menjembatani ini untuk menunjukkannya dalam bentuk presentasi di Zoom. Saya melihat sendiri prinsip developer baru social business ini sudah jalan di 4 daerah. Pertama di Semarang, kedua di Ungaran, ketiga di Jambi, keempat di Lombok dengan total 300 miliar. Jumlahnya ada hampir 300 unit rumah berbagai macam tipe yang sekarang ini dalam proses penyelesaian pembangunannya. Nah, pertanyaannya, apabila ini jadi, mereka punya prinsip 1 juta rumah yang diberikan kepada duafa free. Itu nilainya berapa? 160 triliun, guys. Bayangkan, 160 Bentar, triliun. itu guys itu siapa tadi? Guys itu yang mendengar. aku mau desa ya. Orang ngerti guys. Bro. Iya. 1 juta rumah, bayangkan. Ya. Mereka datang ke Bali, working from Bali, dapat hadiah rumah. Misalnya nih, dari Sawah Lunto bawa domestik ke Bali, dia dapat hadiah rumah di Sawah Lunto. Kira-kira orang Sawah Lunto mau nggak ke Bali? Mau lah. Ya, makanya sekarang ini kan orang lagi sibuk dengan yang katanya bagaimana menjaga prokes. Bisa nggak Bali ini dibuka atau ditutup? Pertanyaannya bro, bukan masalah ditutup dan dibuka. Tapi masalahnya adalah kita ini bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Kalau begini terus, kita sendiri nggak peduli, kita nggak mau tahu, maka bisa jadi pariwisata pun menjadi terhalang. Dan apa akibatnya? Ekonomi juga terhenti. Apa akibatnya? Kita semua menderita. Oke, Ya kan? jadi konsep-konsep yang Bro Tata jalani itu, apakah ini tidak tergantung dari krisis pandemi atau non-pandemi? Nah, Bisa jalan itu? ya, nyatanya sekarang begini. Orang sekarang perlu kendaraan nggak? Perlu. Buktinya otomotif kok tumbuh tuh setelah dikasih insentif 10%. Ya. Orang sekarang punya uang perlu disimpan nggak? Perlu. Buktinya sekarang ada 6.000 triliun tuh di bank. Pertanyaannya, sekarang orang perlu nggak berlibur? Perlu. Orang perlu nggak punya rumah? Perlu. Tapi gimana kalau beli rumahnya itu lain daripada yang lain? Dulunya dia beli rumah pakai DP, pakai jaminan, pakai bank. Sekarang cukup dia mencicil 1% saja. Apakah itu bisa sangat membantu? Sangat membantu. Oke. Jadi ini sudah bisa jalan loh bro. Oke, saya jadi kepengen ke Bunda Hermin ini. Bunda Hermin, ada pertanyaan? Karena Bunda Hermin ini ternyata melihat dari pengalaman di masa pandemi ini, beliau beberapa bulan yang lalu pernah mengatakan
sekarang ini yang penting bisa bertahan saja, Ya. kalimatnya. Kemudian kalimat yang lain adalah tidak membuat investasi-investasi yang tidak menguntungkan ya. Tapi kalau hal seperti ini, ada ide seperti ini, apa yang ada di pikiran Bunda Hermin? Sangat pengen Merealisasikan. merealisasikan. Ya. Pak, sangat ingin merelelele. Merelasikan. Sangat ingin Merealisasikan. mendistrapkan. Ya. Nah, oke. Kita buka Ada sekarang. Pak Masvin, ya, ini. Ya, oke. Oke. Sudah. Ya. Halo. Sudah. Halo, Ya. Bro Maxwin, apa kabar? Baik, program ya apa kabar? Saya pantau dari Facebook tadi, luar biasa. Luar biasa ya. Pak Prabu, Bu Sumiati, ini kesempatan untuk bagaimana handicapnya bisa rame dengan Bu Sumiati, nggak perlu keluarin uang, pakai strateginya AirAsia itu. Ya kan, buat program rumah. Rumahnya nggak perlu beli, Bu, nanti dari pelanggan yang akan setor ke Ibu, nah, produknya laku, rumahnya ada laku gitu loh, Bu, sama-sama nanti. Luar biasa itu. Jadi bisa dilanjutkan Pak tentang kondisi di daerah yang sudah menjalani program ini dan kemudian Bali ini prospek dan progresnya seperti apa? Ya, kalau prosesnya kami sudah ada 4 lokasi untuk rumah untuk haji ya. Jadi untuk bagaimana UMKM seperti Bu Sumiati ini bisa menjual handicapnya dengan mengonten hadiah, dan Bu Sumiati pun tidak perlu keluar uang justru dengan programnya ini. Dan kita sudah kemarin saya sempat meeting dengan salah satu timnya Bupati Tabanan, ya kan, ini sama Jembrana juga akan meeting, dan minggu depan ini Wali Kota Padang. Jadi ya kami yakin dengan program sharing ekonomi ini akan membawa Indonesia, membantu UMKM seperti Bu Sumiati ini nggak perlu pusing, Bu. Tapi Ya. gunakan strategi-strategi yang seperti dilakukan. Ya, kita sudah terbukti AirAsia tuh bayar 300.000, ya kan, berangkatnya tahun depan. Itu ngumpulin duitnya banyak itu, Bu. Nah, nanti Bu Sumiati bisa buat program ya jualan ini dengan mereka di konsep undian, kompetisi, ya kan. Nanti bekerja sama dengan media, Bu. Media ini banyak yang bikin support nanti. Apalagi saya posisi di Surabaya. Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta. Ya, kita tahu bukan rahasia umum lagi, orang Surabaya senang berlibur di Bali. Ya kan? Jadi berlibur di bagaimana berlibur di Bali, bagaimana nanti dari Bu Sumiati kita buat program yang bersama-sama, bagaimana handicapnya nanti bisa dikirim ke sini. Oke. Ya kan? Kita buat penawaran yang luar biasa. Kalau dulu bisa dikoordinasi sama gubernur kan? Oke. Kan biasanya ada dinas UMKM ya, dibuat suatu program ya kayak gini lah, yang membeli UMKM dapat kupon hadiah rumah. Nah itu kan luar biasa. Iya. Nah, saya juga mendengar, membaca, menelaah, melihat Bro Maxwin ini memberikan sebuah solusi terhadap tanda kutip sakitnya Garuda. Yes. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, kita tahu Garuda hari ini adalah problemnya pesawatnya semua grounded semua. Kapasitas pun tidak sesuai dengan target, ya kan? Dengan kita membuat suatu program yang seperti dilakukan AirAsia, orang bayar 10 juta dapat berangkat terserah, ya kan? Itu akan membawa dengan konsep harus ada stimulus. Stimulusnya adalah properti. Kami kemarin menghitung berangkat dari Jakarta ke Bali, nginap 5 hari di Bali dengan hotel targetnya 1 sampai 2 juta aja, mereka bayar 6 juta per orang. Satu pesawat itu ada kesempatan memenangkan hadiah properti 30 miliar, Pak. Kira-kira kalau tipe 36 itu 200 rumah. Nah, kira-kira menarik nggak? Mau nggak orang naik Menarik ya? Garuda? Menarik. Yes. Sangat menarik ya, Bu ya? Sangat menarik. Sangat. Dan itu Garuda nggak rugi, ya. Garuda nggak rugi, pihaknya hotel nggak rugi, kami yang ngasih hadiah pun nggak rugi. Gitu, Bu.
Itu luar biasanya dari konsep sharing ekonomi. Ya, kita lagi proses kirim surat terbuka juga ke Pak Irfan, direkturnya Garuda, mohon doanya supaya ini bisa diterima. Dan kemarin kita juga 2 minggu lalu kirim ke Pak Jokowi. Ya, dengarnya tim terdekatnya bilang Pak Jokowi appreciate lagi mau dischedulekan untuk ketemu. Jadi kami dari Action Organization mohon doanya untuk bisa Pak Jokowi memakai ini seluruh Indonesia program ini. Ya, nanti luar biasa. Jadi intinya negara ini membutuhkan solusi. Negara ini mungkin tidak butuh banyak teori, tapi action nyata ya. Nah, betul. Mungkin perlu diberikan juga penjelasan bagaimana mereka-mereka yang memiliki hotel di Bali yang tidak beroperasi ataupun tidak memiliki okupansi dan pengunjung, Pak. Ya, jadi gini Pak, kita akan buatin suatu program ya, bagaimana nginap di Bali. Misalnya gini, kita beli standar misalnya hotel ini, kita kawasan yang kecil aja, hotel yang dengan kapasitas 40 kamar. Yang ya mungkin harga kamarnya ya anggap 300.000. Kalau 40 kamar 300.000, kita lihat berarti pendapatan per hari kalau penuh itu adalah 12 juta. Betul ya? 12 juta, nah kita buat program nginap di Bali, nginap di hotel itu selama 3 bulan. Dapat chance untuk perumahan kira-kira 750 juta. Kira-kira menarik nggak diundi? Iya. Bu Sumiati, kayak 300.000. menarik? Menarik. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya, kayaknya Ibu Sumiati ini udah ngelotok nih, tanda kutip ya, tentang konsep dan sistem ini ya. Jadi, Bro Maxwin, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, jadi intinya kami di Maxwin Organization dan Pak Prabu ingin bangun Bali lepas dari pandemi corona dengan cara-cara yang dengan konsep sharing ekonomi. Basically sharing ekonomi adalah konsep gotong royong yang sudah dipakai dari dulu Indonesia merdeka pakai gotong royong. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Maxwin. Ya, hari ini kita terhormat sekali ditelepon sama seorang yang memiliki kapasitas sebagai pengusaha nasional bahkan internasional, dan beliau juga akan mendatangi Istana Negara untuk dimintai untuk presentase ya di hadapan Presiden Jokowi. Ya. Semoga itu terrealisasi dan dilancarkan, dan dari Bali untuk Indonesia benar-benar tercipta dari inspirasi Prabu. Ya. Dari Bali untuk ke imunitas ekonomi benar-benar tercipta di halaman yang penuh dengan mangga-mangga ini. Mangga berdaun sirih. Mangga berdaun sirih. Ibu Sumiati tahu lagunya? Bu Sumiati, tapi yang lihat Bunda ini. Loh, Ibu tahu biji mata saya ke sana? Ini mata disruption namanya. Nanyanya Bu Sumiati, lihatnya ke sini. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah biji matanya. Dan yang paling penting, apapun teorinya dalam urusan ekonomi yang naik, yang paling penting apa Pak? Yang penting actionnya. Iya, benar. Ya, jadi berapa tipe orang yang berhubungan dengan action ini Pak? Ya, ada tipe orang itu ada 4. Ya, ada 4 tipe orang. Yang pertama adalah yang disebut dengan watch thing happen. Apa itu watch thing happen? Hanya nonton aja tanpa bisa memberikan solusi, ya kan? Nonton nggak bisa solusi tapi protes, ya kan? Ya, mencela ya. Makanya kemarin saya senang sekali Ibu Gubernur, Ibu Putri, ya beliau saya dengarkan juga dialog interaktifnya di Singaraja FM ya, di Relay Global FM, di Relay juga sama Global FM. Kebetulan saya dengar dan saya juga memberikan masukan di sana kepada Ibu Gubernur. Mudah-mudahan apa yang saya berikan masukan menjadi suatu hal yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita mungkin berbagi. Beliau bagus mengatakan ya, yang bikin sampah Anda sendiri kok minta dikelola oleh pemerintah. Tipe yang kedua. Ya, jadi tipe yang kedua adalah wonder what happened. Ya, apa itu wonder what happened?
orang yang terheran-heran dengan adanya perubahan terhadap bisnisnya. Karena dia masih berpikir konvensional. Contoh, tiba-tiba tukang bakso di Jawa Barat terkenal, viral. Gara-gara apa? Gara-gara gara-gara cantik, gara-gara ganteng di shoot di Facebook. Nah, mukanya mirip artis. Tiba-tiba dia bisa laris. Dia terheran-heran. Karena apa? Karena yang dia pikirkan jual bakso. bukan dia pikirkan metodenya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling parah nih. Don't know what is happen. Dia nggak ngerti apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia sudah berubah. Dia pikir handphone dia yang masih zaman Nokia itu masih bisa dipakai, tapi smartphone kan nggak bisa. Yang bisanya cuma SMS sama telepon ya. Nah, yang keempat ini ada tipe orang yang disebut dengan make things happen, membuat sesuatu perubahan, terobosan, inovasi yang belum pernah terfikirkan. Nah, hari ini BBI dengan Max Win Organization dia membuat sebuah terobosan perubahan inovasi. Apa terobosan inovasinya? Beli rumah nggak perlu pakai bunga, beli rumah nggak repot pakai jaminan, pakai DP, pakai sistem KPR, tapi cukup mencicil 1%. Beli rumah bagi orang yang punya uang cash nggak perlu bayar 100%, cukup 50% saja. Nah, kemudian uangnya dikembalikan utuh, jadi dia bisa dapatkan properti senilai harga deposito dia. Nah, ini bisa merangsang nih orang-orang yang deposito yang sekarang diem, ya, dengan hanya mengandalkan bunga 6%, 4%. Dengan sistem berbagi ini bahkan 300%. Nah, sekarang apa dan bagaimana nanti? Bisa menghubungi kami di Inspirasi Prabu, itu pertama. Kemudian yang paling menarik adalah developer nih. Developer yang sekarang lagi mau membangun, kesulitan uang, ya, tapi punya tanah, bisa menghubungi Inspirasi Prabu. Nah. Atau punya tanah, nggak ngerti bagaimana caranya, tinggal cari developer, kita berbagi, kita bisa jalan. Karena bisa berikan hadiah, bisa berikan donasi kepada duafa dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan make things happen tadi program. Membuat perubahan inovasi yang berbeda sama sekali. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi yang paling bagus dari semua tipe itu apa? Apakah yang terakhir itu? Ya, yang paling bagus adalah yang ada 3 ya. Dari 4 itu ada 3 orang. Pertama, dia menjadi seorang leaders atau menjadi seorang yang pionir, ya. Nah, contohnya banyak pionir itu. Contoh seperti kita sekarang hari ini, ya. Facebook itu adalah pionirnya sangat luar biasa. Ya. Apakah sebagai pionir atau yang kedua hanya sebagai pengikut? Begitu maju ikut, ya. Begitu jual tempe laku, semua jual tempe. Begitu handicraft laku, semua jual handicraft. Yang ketiga, penonton aja. Oke, jadi yang paling bagus ini dari ke semua hal, yang paling bagus adalah mendengarkan terus Inspirasi Prabu. Nah, itu dia. Karena di Inspirasi Prabu dari Bali untuk Indonesia. Menjangkau dunia. Iya. Di sini kita menggunakan siaran 4 dimensi. Betul. Dimensi frekuensi FM 96,5, Ya. dimensi audio live audio streaming, dimensi live audio, dan dimensi di alam nyata ini loh. Nah, di alam nyata yang ada mangganya, kita merasakan anginnya. Ada satu hal lagi, bro. Satu hal lagi. Apa itu? Tadi kita saksikan sendiri bagi mereka yang mendengarkan Inspirasi Prabu dan bisa menonton juga. Tadi kita bisa lihat sendiri acara kita ini diselenggarakan di kawasan Renon. Tapi tadi yang berinteraksi adalah dari Surabaya. Nah, ya kan? Yang dari Surabaya itu memberikan sebuah inspirasi, yaitu saudara Max Win sendiri. Ya, berarti beliau mendengar dan melihat menonton siaran kita ini. Jadi saya ajak juga teman-teman yang lain, semeton sarang sami, teman-teman Bali yang punya inovasi, punya ide-ide menarik. Ayo kita bicara di Inspirasi Prabu. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapaknya karena sedikit jadi ibu-ibu semua. Jadi nggak bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu, saya tegaskan di sini bahwa sekarang kalau kita arisan 1 kali ngocok itu bisa dapat rumah. Oh, bisa ya? Kali dapat rumah bisa, kenapa enggak? Oh, saya kira ini awur-awuran saya ini nggak ada manfaatnya. Iya. Oh ya, oke lah, itu nanti kita pikirkan. Dan hari ini berbahagia sekali kita bisa melalui Inspirasi Prabu memberikan inspirasi bagi kita semuanya
agar jangan menyerah terhadap kondisi, tapi selalulah berinovasi agar kita semuanya bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Inspirasi Prabu bisa menerima ide-ide apapun untuk diwawancarai di sini. Silakan. Tanpa menggurui dan mendoseni. Tanpa menggurui, tanpa mendoseni. Dan kemudian bagi Anda yang mungkin punya inovasi di bidang teknologi, anak-anak muda yang bikin aplikasi yang hubungannya dengan perolehan keuangan, imunitas ekonomi dan lain sebagainya, mari kita berbagi di sini. Oke, sampai jumpa. Seiring dengan waktu yang semakin senja, jangan sampai pikiran kita senja ataupun fisik kita senja untuk tidak berjuang. Terima kasih Ibu Hermin, Ibu Sumiati, Ibu Tia, Ibu Nyoman Alepiati. Semoga hari ini pertemuannya selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan mesari. Amin. Sampai jumpa.